skripsi, jadi saya penelitian gitu pakai sekolah ini. Ya. Untuk judul skripsinya sendiri yaitu peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender pada siswa di SMK Ma'arif Sadulunajat. Mungkin langsung saja Pak, boleh? Boleh. Menurut Bapak sendiri, apakah peran guru di SMK Ma'arif Sadulunajat ini sudah diterapkan gitu Pak kepada siswa dalam menanamkan nilai kesetaraan gender? Kalau untuk kesetaraan gender mungkin karena banyak persepsi ya, dimana kesetaraan gender itu kan ada beberapa variabel yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah kan, itu kan kesetaraan gender itu. Jadi kalau bahasanya kesetaraan gender mungkin agak sedikit ekstrim. Jadi mungkin bisa dikatakan kalau dari pribadi bukan kesetaraan gender mungkin, tetapi menyamaratakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, mungkin seperti itu. Untuk pribadi ya, kalau penyetaraan gender saya rasa agak terlalu kasar gitu, karena banyak sekali kontradiksi dan pro dan kontranya. Jadi saya tidak mau mengambil resiko dengan bahasa kesetaraan gender. Yang kita ambil saja hak dan kewajiban penyamarataan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, mungkin seperti itu ya. Kalau untuk itu di sini mungkin bisa dikatakan sudah dilaksanakan, bahkan sudah diupayakan mengenai penyerataan, bahkan penyamarataan ya, antara hak-hak untuk siswa dan siswi. Contoh kasusnya seperti laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama ketika dalam kegiatan yang ada di sekolah, misalkan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan olahraga. Di sini dilaksanakan atau diterapkan penyamarataan hak. Jadi tidak ada batasan untuk laki-laki dan perempuan supaya bisa memperdalam potensi diri masing-masing siswa dan siswi. Jadi saya rasa di sini bebas dalam artian memberikan hak maupun laki-laki dan perempuan di sekolah ini. Jadi tidak ada batasan selama ada dalam koridor dan aturan yang diterapkan di pesantren seperti itu. Oh iya Pak, saya juga menyampaikan juga kepada Bapak bahwasanya saya juga dalam skripsi ini kesetaraan gender ini hanya dalam lingkup pendidikan dan dunia kerja saja Pak. Kalau dalam ibadah saya juga ya tidak memasukkan gitu Pak. Jadi kasusnya di sini bagaimana seorang wanita itu boleh ikut untuk mempunyai pendidikan yang tinggi gitu ya Pak, dan juga boleh ikut bekerja gitu, maksudnya seperti itu, hanya dalam lingkup dunia kerja dan dunia pendidikan saja gitu Pak. Kemudian juga saya pas seminar proposal mungkin dosennya juga kesetaraan gender langsung langsung ditepas gitu, tapi pas saya jelaskan lagi, kemudian saya memakai teori Fazlur Rahman dan Mansur Fakih, pas jadi dilihat dari itu aja, oh iya boleh kayak gitu Pak. Oke, ini Bapak sendiri apakah suka melihat gitu Pak dari siswa laki-laki yang meremehkan perempuan gitu Pak di sini, atau suka membatasi kegiatan perempuan gitu? Contohnya kalau dalam di kelas perempuan nggak boleh apa gitu, atau ketika olahraga perempuan nggak boleh ikutan olahraga apa gitu, udah ini mah laki-laki aja gitu, perempuan mah nggak bakal bisa itu seperti itu. Kalau dari guru sendiri itu tidak ada sebetulnya, tidak ada. Nggak tahu kalau di siswa seperti apa. Yang jelas guru-guru itu tidak ada istilahnya membatasi laki-laki maupun perempuan. Bahkan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran dalam kelas itu kebanyakan yang aktif itu perempuan. Jadi istilahnya kalau mau ada ada pandangan dibatasi dari pihak luar, saya rasa dengan bukti kegiatan di luar sekolah pun
itu sudah sangat bisa menjadi jawaban yang sangat pantas karena memang di sini wanita itu tidak ada batasan gitu kan. Diperbolehkan Ya, kalau mau diperbolehkan termasuk kegiatan olahraga mau voli mau badminton tenis meja itu tidak dibatasi perempuan bebas untuk melaksanakan hak mereka dan untuk laki-laki saya rasa belum ada ceritanya laki-laki membatasi kegiatan untuk perempuan. Nggak tahu kalau kegiatan misalkan sepak bola karena mungkin sepak bola khususnya di sini laki-laki dan kebetulan jarang sekali di sini untuk perempuan ikut sepak bola ya nggak tahu tuh itu jadi kebanyakan perempuan itu yang bisa dilakukan dan yang senang gitu kan kebanyakan jadi tidak ada istilah membatasi untuk perempuan. Kalau dari guru sendiri suka mendukung juga mungkin ya Pak, tidak dibatasi juga kalau dari guru kepada siswa perempuan. Jadi banyak pro dan kontra sebetulnya. Di satu sisi ada yang pro, di satu sisi ada yang kontra. Ya mungkin karena memang yang pro ya namanya juga seorang guru kan, guru itu tidak harus menjudge atau harus mewajibkan siswa atau siswi menjadi seperti apa gitu kan. Guru itu hanya membimbing minat bakat siswa sebetulnya. Tapi kan ada yang kontra juga dengan berbagai alasan. Salah satunya ya mungkin guru tersebut mengarahkan bahwa siswa itu harus jadi seperti ini. Itu tidak salah sebetulnya. Tetapi kan bagi saya itu rasanya kurang tepat karena yang namanya minat dan bakat itu tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Ada pro kontranya, ada yang mendukung, ada yang bukan tidak mendukung, kurang mendukung seperti itu. Mungkin kalau dari Bapak sendiri adakah langkah khusus atau langkah konkret dalam menanamkan nilai kesetaraan gender ini pada siswa? Langkahnya ya mungkin untuk sistem kesetaraan ini kalau bingung karena di satu sisi ini untuk siswa dan siswi itu karena memang ini dunia pesantren itu menjadi beban tersendiri bagi guru-guru, terutama saya pribadi sebagai seorang BK dan kemarin juga menjabat sebagai wali kelas itu sangat-sangat riskan dengan berbagai problem. Di antaranya kan ya yang namanya perempuan itu kan istilahnya bisa dikatakan dibatasi pergerakannya, akan tetapi berbenturan dengan emansipasi wanita kan seperti itu. Nah itu jadi salah satu momentum yang membuat dilematis seorang guru. Apakah di sini harus mendukung kegiatan yang sekiranya kurang pas untuk perempuan ataupun guru itu mendukung kegiatan yang meskipun kurang pas untuk perempuan tapi guru-guru harus mendukung. Nah itu kan salah satu yang dilematis. Jadi mungkin untuk langkah-langkah ini saya sendiri belum bisa memastikan langkahnya gitu, karena memang ini sangat sulit sekali. Apalagi ya di dalam pondok, kecuali kalau sekolah umum. Kalau sekolah umum yang di luar naungan pondok pesantren, ya mungkin meskipun perempuan suka voli, suka sepak bola, meskipun ya auratnya kelihatan dan lain sebagainya, bisa jadi kan itu bisa jadi meskipun ya dalam hati kecil saya agak kurang pas juga gitu. Itu bisa jadi kan mendukung. Tapi kalau di pondok ini kan ya yang namanya pondok pesantren mungkin paham sendiri seperti apa. Berarti itu merupakan suatu hambatan juga nggak Pak? Ya, tantangan dan hambatan itu tantangan dan hambatan. Termasuk salah satu hambatan dan tantangan seorang guru di sini, di mana seorang guru wajib mendampingi dan menyalurkan minat bakat seseorang siswa dan siswi. Tetapi karena berbenturan dengan aturan pondok, misalkan harus setelah lulus itu harus takdim dulu 1 tahun, sedangkan kewajiban saya sendiri seorang BK harus menyalurkan minat bakat seorang siswa dan siswi. Nah itu kan berbenturan sekali, dilematis. Makanya seorang BK di sini, bahkan 2 orang bersama Pak Ajis itu sangat dilematis sekali, sering curhat ketika ada kasus yang seperti ini, anak yang mau melanjutkan kuliah, tetapi peraturan di pondok harus tadi dulu 1 tahun, pengambilan 1 tahun, sangat dilematis sekali.
Sedangkan BK itu dituntut dan mempunyai pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban kepada kepala sekolah, kepada dinas pendidikan. Sampai sejauh mana anak-anak mengembangkan bakatnya. Nah seperti itu salah satu problem dan juga hal-hal hambatan yang menjadi hambatan. Mungkin untuk mengatasinya Bapak seperti apa? Untuk mengatasi hal ini, karena memang ini naungan pondok pesantren, yayasan pondok pesantren. Jadi anak-anak yang sudah keluar, yang sudah lulus dari sekolah ini, saya konseling supaya mereka itu melanjutkan di sini untuk pengabdian. Terkecuali anak-anak yang sudah misalkan di sini sudah 6 tahun dari MTS sampai SMK. Nah itu kan bisa jadi ada keringanan, termasuk kalau mau kuliah itu didukung dan dengan syarat harus memberikan kontribusi ke pondok. Jadi banyak alumni-alumni yang udah keluar dari sini, kemudian mereka melanjutkan dengan saya memberikan syarat, kamu harus balik lagi ke sini dengan catatan mau balik ke sini itu mau menjadi pengajar atau ada kontribusi sebulan sekali, 2 bulan sekali untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi adik-adik kelasnya seperti itu. Ya solusinya ya, karena memang kalau untuk solusi yang final itu belum ada, belum terlihat lah, karena memang ini masih menjadi problem. Makanya anak-anak yang lulus dari sini itu saya wajibkan kalau kuliah kemana aja, mau kerja kemana aja, itu harus memberikan kontribusi ke sini seperti itu. Jadi Pak, menyambung yang tadi mungkin ya Pak, kan disalurkan tuh Pak minat dan bakatnya setelah keluar dari sekolah. Nah, apakah itu diberikan juga kepada siswa perempuan? Jadi setelah beres sekolahnya itu ada arahan untuk kuliah lagi ataupun sekolah lagi ataupun bekerja gitu. Perempuan juga diarahkan sama Pak? Sama, semuanya tidak ada batasan. Laki-laki perempuan sama diperlakukan seperti itu. Diberikan arahan. Jadi kalau yang mau keluar itu mau perempuan mau laki-laki, syaratnya seperti itu. Untuk saya pribadi, karena punya tanggung jawab double. Yang pertama laporan kepada dinas pendidikan, yang kedua laporan kepada pesantren seperti itu. Jadi kalau misalkan yayasan menanyakan kenapa siswa ini keluar tanpa ada pengabdian, nah itu saya ada bahan untuk pelaporan seperti itu. Kalau melihat keadaan siswa-siswinya Pak, apakah mereka sudah sadar akan pentingnya kesetaraan gender Pak? Mereka sadar sekali mereka. Hanya saja justru yang belum sadar itu dari pihak dewan gurunya. Dari dewan guru yang kontradiksi lah. Iya. Yang kontradiksi. Sebagian guru-guru yang kontradiksi dengan gender seperti itu. Tapi sejauh ini berarti guru-guru SMK ini sudah berperan aktif mungkin ya Pak dalam menanamkan kesetaraan gender? Atau Sangat berperan. Sangat berperan. Dengan bukti siswa-siswinya tidak ada yang siswa laki-lakinya tidak ada yang merendahkan siswa perempuan ya Pak? Tidak ada yang beda-bedakan juga. Kalau dalam dunia organisasi Pak, perempuan berperan aktif juga? Aktif. Justru perempuan itu kalau mau dilihat berjalannya tidak gender di sini, justru dilihatnya di organisasi. Karena organisasi bahkan kebanyakan perempuan yang ikut itu. Kemarin saja pramuka yang perjalanan laksana, laki-lakinya nihil, perempuan saja yang ada. Itu bukti bahwa di sini tidak ada pembatasan gender. Kalau selama ini ya Pak, selama Bapak di sini, apakah pernah ada ketua OSISnya untuk perempuan Pak? Belum. Kalau ada, bagaimana pendapat Bapak? Kalau bingung nih. Kalau untuk urusan memimpin itu, ya kalau saya pribadi membebaskan kalau saya pribadi. Tetapi karena memang aturan di sini seperti itu, ya mau gimana lagi kan. Jadi wajib untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu bisa dikatakan bebas berekspresi, namun tidak untuk menjadi ketua misalnya. Kecuali model pramuka kan ada dua kan, ada pramuka ada pradana, ada pradana putra dan pradana putri. Kecuali hal-hal yang kalau ketua OSIS, kalau saya sih
fair-fair aja silakan gitu kan, kalau bisa, kalau sanggup. Karena memang kalau dilihat di sini kan, kalau misalkan ada perempuan menjadi ketua OSIS, saya rasa kenapa tidak cocok, karena gerak-geriknya terbatas kalau perempuan, terbatas sekali. Ruang lingkupnya Ya, sempit ya Pak? sempit sekali ruangnya. Jadi sebetulnya bukan karena haram untuk memimpin seorang guru, tapi langkahnya untuk perempuan itu sempit sekali. Seperti itu mungkin. Kalau menurut Bapak ini Mai Pak, tentang kesetaraan gender desa kali ini, salah satu faktor penghambat dan pendukungnya apa sih Pak? Kalau penghambat ya sudah jelas, aturan pondok kan sudah sangat jelas gitu kan. Kalau pendukung juga jelas sekali, pendukung juga sangat jelas, orang guru-gurunya juga banyak yang pro dan mendukung ketika siswi seorang perempuan itu melakukan kegiatan sesuai minat bakat mereka, maka didukung. Meskipun ada yang kontra, ya mereka juga balik lagi kepada aturan yang ada di pondok pesantren. Ya. Kalau langkah khusus tadi tidak ada ya Pak? Langkah konkret dari guru ke murid untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender? Atau Bapak sendiri ada cara apa gitu? Saya mah suka di kelas selalu mengingatkan atau bagaimana gitu Pak? Cara khusus untuk meningkatkan Menanamkan nilai kesetaraan gender pada siswa. menanamkan, kalau saya pribadi ketika memberikan edukasi kepada anak itu ya semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata manusia, Ya. punya kewajiban dan hak yang sama. Jadi saya memberikan edukasi kepada anak-anak itu ya silakan berekspresi sebisa mungkin, tidak ada batasan. Ya. Saya memberikan kebebasan kepada anak-anak. Jadi ketika ada yang laporan atau ada yang curhat dari seorang siswi, Pak mau ini, ya silakan kalau bisa. Saya mendukung kalau bisa. Termasuk yang lomba-lomba itu kan, ada yang putri juga, saya dukung. Dulu ada perempuan yang ikut lomba voli, termasuk angkatan saya dulu ikut lomba voli, perempuan bahkan juara 2 kabupaten. Kemudian ada yang lomba paskibra, lomba pembacaan atau cara upacara bendera seperti itu. Ada ikut, bahkan mendukung. Dan alhamdulillahnya tidak ada yang efeknya menghalangi, menjadi penghambat, tidak ada. Secara tidak langsung Bapak mendukung cara itu dalam mendukung para siswa perempuan untuk mengikuti perlombaan mungkin ya Pak. Ya, mungkin sekian Pak, sudah? Sudah, ya. Oke, terima kasih banyak atas semua jawabannya, ini sangat bermanfaat bagi saya. Mohon maaf telah mengambil waktunya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sen. Udah Bapak, itu Pak. Sebab surat.